Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Gustaviano, mahasiswa Universitas Bina Dharma dari kelas 4 20 program studi manajemen dengan nomor pokok 10221474 akan mempresentasikan tugas akhir manajemen kinerja yang berjudul Analisis Perusahaan PT Garuda Food Putra Jaya (BK). Profil, sejarah, visi, dan misi. PT Garuda Food Putra Jaya (Tbk) yang dikenal dengan merek Garuda Food adalah perusahaan terkemuka di Indonesia dalam industri makanan dan minuman. Didirikan pada tahun 1990, Garuda Food berawal dari usaha kecil di bidang produksi camilan dan makanan ringan. Perusahaan ini didirikan oleh keluarga Hartono dan juga dikenal sebagai pendiri Jarum Group yang memberikan dukungan modal dan jaringan bisnis. Garuda Food kemudian berkembang pesat dengan menghadirkan berbagai produk inovatif yang meliputi snack, biskuit, dan minuman, serta menjadi salah satu merek yang sangat dikenal di Indonesia. Visi PT Garuda Food adalah menjadi perusahaan makanan dan minuman yang terdepan di Indonesia dengan memberikan produk berkualitas tinggi dan inovatif yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Misi mereka mencakup komitmen untuk menghasilkan produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi konsumen dan masyarakat luas. Dampak faktor eksternal dan analisis industri. Salah satu alat analisis yang penting adalah analisis PST, yang mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dalam konteks politik, stabilitas pemerintah dan kebijakan, regulasi pangan memengaruhi operasional Garuda Food, seperti regulasi harga dan standar kualitas. Faktor ekonomi termasuk inflasi dan daya beli konsumen juga berdampak pada strategi penetapan harga dan pengembangan produk. Di sisi sosial, perubahan preferensi konsumen terhadap makanan sehat dan tren gaya hidup mempengaruhi penawaran produk dan strategi pemasaran perusahaan. Sementara itu, perkembangan teknologi dapat memberikan peluang untuk inovasi produk dan efisiensi produksi, namun juga menuntut investasi dalam teknologi terbaru. Model Five Force yang menganalisis kekuatan persaingan dalam industri juga berperan terpenting dalam menentukan strategi Garuda Food. Kekuatan tawar-menawar pemasok dan pembeli, ancaman datang baru, serta ancaman produk pengganti semuanya mempengaruhi strategi kompetitif perusahaan. Dalam hal pemasok, Garuda Food harus menghadapi risiko fluktuasi harga bahan baku dan memastikan pasokan yang stabil untuk menjaga produksi. Analisis industri memberikan wawasan tambahan tentang tren pasar dan dinamika kompetitif. Dalam industri makanan dan minuman yang sangat kompetitif, Garuda Food harus menghadapi tantangan dari pesaing lokal dan internasional yang terus berinovasi dan memunculkan produk baru. Faktor-faktor seperti perubahan regulasi, inovasi produk, dan perubahan preferensi konsumen mempengaruhi cara Garuda Food merespons pasar. Formulasi, implementasi, dan pemantauan strategi menggunakan berbagai alat analisis strategi. Proses formulasi strategi dimulai dengan analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, threats yang memungkinkan Garuda Food untuk mengidentifikasi kekuatan internal seperti merek yang kuat dan efisiensi produksi, serta kelemahan internal seperti ketergantungan pada pemasok tertentu atau tantangan dalam diversifikasi produksi. Analisis ini juga membantu perusahaan dalam mengeksplorasi peluang eksternal seperti tren kesehatan dan peningkatan permintaan untuk makanan berkualitas sambil menghadapi ancaman dari kompetisi yang semakin ketat atau fluktuasi harga bahan baku.
Menurut penelitian Setanggang et al. Tahun 2022, matriks SPACE membantu Garda Foods mengevaluasi posisi strategisnya dalam hal kekuatan finansial, stabilitas industri, kekuatan kompetitif, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Ini memberikan panduan untuk merumuskan strategi yang sesuai, seperti ekspansi pasar atau investasi dalam inovasi produk. Di segi matriks, sisi lain digunakan untuk menganalisis portofolio produk perusahaan dengan mengkategorikannya ke dalam 4 kuadran: STARS, question mark, cash cows, dan docs. Analisis ini membantu Garda Foods dalam menentukan alokasi sumber daya yang optimal, seperti memperkuat produk yang berpotensi tinggi atau mengurangi investasi dalam produk yang kurang menguntungkan. Menurut penelitian Gopi dan Samad tahun 2020, pengetahuan strategi memerlukan alat analisis seperti matriks TOWIS dan mengintegrasikan hasil analisis SWOT untuk merumuskan strategi aksi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dan identifikasi. Menurut Mengajo et al. Tahun 2022, Mukus tahun 2018, Solikhah dan Emilia tahun 2022. Proses pemantauan ini memastikan bahwa strategi yang ditetapkan tetap relevan dengan perubahan lingkungan bisnis kondisi pasar. Kesimpulan, berdasarkan analisis matriks, Garda Foods menunjukkan strategi agresif dengan penilaian tinggi pada faktor keberhasilan dan kinerja internal yang kuat seperti portofolio produk yang beragam, inovasi berkuat, serta jaringan distribusi dan kinerja keuangan yang baik. Perusahaan memanfaatkan peluang industri makanan dan minuman yang berkembang di Indonesia, kesadaran konsumen akan hidup sehat, dan ekspansi pasar ekspor dengan langkah-langkah proaktif untuk memperluas bangsa pasar. Garda Foods juga menghadapi risiko dan tantangan dengan strategi agresif, meskipun ada risiko fluktuasi harga bahan baku, persaingan ketat, perubahan regulasi, dan kebijakan dagang global. Perusahaan mengelola risiko dengan manajemen efektif dan inovasi dalam produk serta proses bisnis. Strategi ini penting untuk menjaga daya saing dan menghadapi persaingan di industri makanan dan minuman. Analisis SPACE matriks dan BCG matriks menunjukkan potensi pertumbuhan Garda Foods dengan saran untuk menerapkan strategi di backward integration, forward integration, horizontal integration, market penetration, market development, dan product development. IA matriks dan grand strategi matriks juga merekomendasikan strategi agresif untuk pertumbuhan dan KSPM, menyimpulkan bahwa market development dan market penetration adalah strategi yang baik diterapkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.